Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat KPI. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Senang sekali Kampus News hari ini kembali hadir untuk menemani Anda dalam edisi Kampus News Petang, untuk menyajikan informasi penting yang aktual dan tentunya faktual seputar dunia kampus. Bersama saya Muhammad Iksanul Fikri, inilah Kampus News selengkapnya. Kegiatan pembelajaran mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita kali ini sudah memasuki pada pertemuan ke-6 yang dilaksanakan pada Selasa 7 Oktober 2025 yang bertepatan di Gedung Fakultas Dakwah lantai 3 dengan ruang 11. Suasana kelas terasa sangat hidup dan penuh semangat terlihat dari antusias para mahasiswa yang mengikuti jalannya kegiatan dari awal sampai akhir. Pada pertemuan ini, kelompok 4 mendapat giliran untuk menampilkan simulasi reportase. Berita pertama dengan judul Tawuran Antar Remaja dan berita kedua dengan judul Aksi Lompat Berujung Panik. Nah, simulasi ini merupakan bagian dari praktik lapangan jurnalistik yang bertujuan untuk melatih mahasiswa memahami proses peliputan berita secara nyata. Dalam kegiatan tersebut, Adnan berperan sebagai operator, Iksan dan Faiko berperan menjadi reporter, Nazma tampil sebagai news anchor, sementara Dede, Adnan, dan Iksan berperan ganda sebagai narasumber sekaligus kameramen. Mereka berusaha menampilkan suasana liputan seolah-olah sedang berada di lokasi kejadian yang sebenarnya. Dari proses pengambilan gambar, wawancara, hingga penyampaian berita, semuanya dilakukan dengan penuh keseriusan dan kerjasama yang baik. Hasilnya, simulasi yang mereka tampilkan terlihat hidup, menarik, dan cukup profesional. Setelah simulasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi oleh kelompok 3 yang beranggotakan Nur Nabila, Ilyas Kamilun, Fatah Nazril, Nawal Septiana, Najwa, dan Nailul Autor. Mereka mempresentasikan materi mengenai menelusuri dunia jurnalisme investigasi. Dalam penyampaiannya, kelompok ini menjelaskan bahwa aturan dan regulasi jurnalistik terus berkembang seiring perubahan zaman. Mereka juga menekankan pentingnya etika bagi seorang jurnalis agar tetap profesional, bertanggung jawab, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, ada sejarah pengertian. Jurnalisme investigasi merupakan bentuk jurnalisme yang bertujuan menyelidiki informasi yang tersembunyi atau rahasia untuk mengungkap fakta yang penting bagi masyarakat. Fungsi utamanya adalah sebagai watchdog atau anjing penjaga kebenaran, yang artinya jurnalis berperan untuk mengawasi kekuasaan, menelusuri kebijakan, dan membuka tabir kebenaran yang seringkali ditutupi. Berbeda dengan penyelidikan polisi yang memiliki kewenangan hukum, jurnalisme investigasi mengandalkan metode jurnalistik seperti wawancara mendalam, penelusuran dokumen, dan pengumpulan data lapangan. Tujuannya bukan sekedar memberitakan, tetapi mengungkap kebenaran di balik layar dari kasus-kasus besar seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, hingga skandal lingkungan. Dalam sejarahnya, baik di dunia maupun di Indonesia, jurnalisme investigasi berperan penting dalam mendorong transparansi dan keadilan sosial. Kemudian ada tahapan pelaksanaan jurnalisme investigasi. Untuk menghasilkan liputan investigatif yang mendalam, jurnalis harus melalui proses yang panjang dan sistematis. Ada 11 tahapan utama yang harus dilalui. Pertama, conception, yaitu pencarian ide berita yang bernilai publik tinggi. Kedua, ada visibility study atau studi kelayakan, di mana jurnalis menilai apakah ide tersebut realistis untuk diinvestigasi. Kemudian ada go no go dissection, yakni keputusan apakah investigasi dilanjutkan atau tidak. Kemudian ada base building, yakni membangun dasar analisis dan sumber data awal. Kemudian ada planning, yaitu tahap perencanaan strategi liputan. Kemudian ada original research, jurnalis mulai menggali data dan bukti di lapangan. Setelah itu dilakukan revolution untuk meninjau kembali hasil sementara. Dilanjut dengan filling the gaps atau melengkapi data yang masih kurang. Tahapan ke-9, final evaluation, menilai kelayakan laporan sebelum ditulis. Kemudian ada process writing dan re-writing, lalu diakhiri dengan publication dan follow up, yang dimana berita dipublikasikan dan dampaknya dipantau secara berkelanjutan. Ya, kemudian ada perbedaan dengan jurnalisme biasa, di mana jurnalisme investigasi memiliki perbedaan mencolok dibandingkan jurnalisme pada umumnya.
Ia bersifat proaktif dan mendalam, memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mengungkap fakta yang tersembunyi untuk mencari kebenaran. Jurnalis investigasi sering bekerja dengan sumber rahasia atau whistleblower dan dihasilkan memiliki dampak besar bagi perubahan sosial. Sementara itu, jurnalisme biasa bersifat reaktif dan aktual. Prosesnya lebih cepat, hanya hitungan hari atau minggu, serta mengandalkan sumber terbuka seperti siaran pers. Dampaknya pun lebih kepada penyampaian informasi cepat, bukan perubahan sosial secara langsung. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi. Dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis investigasi harus berpegang teguh pada sejumlah prinsip dasar, yaitu antara lain sistematis, logis, objektif, dan legal. Semua harus sesuai dengan kaidah hukum dan etika jurnalistik. Selain itu, pekerjaan harus dilakukan secara ilmiah dan efektif, memiliki jaringan luas atau networking, serta dilakukan oleh jurnalis yang kompeten. Yang tak kalah penting adalah menjaga kerahasiaan sumber informasi agar tetap independen dari pengaruh kepentingan pihak manapun. Prinsip-prinsip inilah yang menjaga kredibilitas dan integritas seorang jurnalis dalam mencari kebenaran. Dan Sobat KPI, itulah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kampus News petang ini. Saya Muhammad Iksanul Fikri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.